Jingle bell chiming, jingle bell time. Snowing and blowing our bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. A mixing and mingling, a jingling beat. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell Shalom, apa kabar semuanya? Halo. Apa kabar Tante Triposa? Puji Tuhan, kabar baik Bu Dina. Puji Tuhan, apa kabar Tante Yohana? Baik Bu. Puji Halo, Tuhan. Puji Tuhan, kali ini kita mau sekolah minggu bersama lagi. Kita harus tetap bersuka cita meskipun kita hari ini ibadah masih di rumah. Tapi sebentar, kok ibadah kali ini beda ya? Kayak ibadah biasanya ada apa ini ya ada Tante? apa ya? Sebelum saya jawab, saya punya pantun Bu Dina. Wah, Tante Triposa punya pantun. Apa itu Tante? Ke Solo, lanjut ke Jember. Cakep. Tak lupa membeli sandal. Cakep apa artinya Tante? Ini bulan Desember. Cakep. Apa itu? Artinya tiba saatnya kita merayakan apa? Oh, Natal. ternyata hari ini kita merayakan Natal. Pantas kita Tante Trifosa sama Tante Yohana pakai topi, Bu Rina pakai kayak beginian ya Tante. Tadi Cantik-cantik kita ya, juga Bu. joget-joget ya, cantik-cantik. Puji Tuhan, meskipun kita merayakan Natal di rumah, kita harus tetap Bersuka sukacita. Ya, Kita tetap, harus tetap bergembira ya. Ya. Sukacita Natal harus tetap kita rasakan ya. Ya. Dan ini untuk Natal kali ini ada yang beda lagi. Hari ini kita mau diajarin Belajar Pantun lagi. sama Iya. ada pantun apa lagi Tante? Ada burung berkicau terdengar indah. Cakep, Bunga-bunga mekar berseri. cakep. Apa itu Tante? Mari kita memulai ibadah. Yuk. Mari kita semua bangkit Berdiri. Bangkit berdiri, mari kita bangkit berdiri. Ayo kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Dan semangat ya Bu pastinya. Iya, dan semangat juga iya, kita sambil bergerak memuji Tuhan semuanya Ya. kita memuji Iya. Tuhan ya. Iya, hei mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut
Tante, Ya. masih ada pantun lagi kah? Masih ada pantun lagi. Apa itu? Bertemu kawan di pelabuhan. Cakep, Hati senang tiada terkira. cakep. Mari kita memuji nama Tuhan dengan hati riang. Gembira. Gembira, iya. Kita harus selalu riang gembira. Kita harus selalu sukacita. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. sangat baik. Tuhan itu cinta sama semuanya. Ya. Cinta kita aja enggak, Tante? Enggak, semua anak. Semua di dunia. anak. Ya. Semua anak di dunia meskipun rambutnya berbeda-beda. Iya. Ada yang keriting. Ada yang lurus. Iya, ada yang kulitnya Hitam. hitam gelap, ada yang putih, ada yang sawo mata. Iya, macam-macam ya Bu Tante. Macam-macam. Iya. Bajunya juga meskipun warna-warni kayak Iya. kita ya Tante. Iya. Tuhan tetap cinta semuanya. Iya. Luar biasa Tuhan kita itu ya, mencintai kita semuanya tanpa lihat-lihat apapun. Iya. Ya, kita akan pujikan Yesus cinta semua anak. Ya, saatnya kita sekarang akan membawa persembahan buat Tuhan. Kita akan mempersembahkan hati kita, tubuh kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Iya. Kita akan memuji Tuhan bersama apa? Hei dunia, dunia, gembiralah. Kita akan memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Ya, Iya. hei dunia, gembiralah. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Mari kita bawa persembahan ini dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu kepada kami. Engkau sungguh sangat mengasihi kami dan kami sangat mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan, kami akan mempersembahkan sebagian apa yang kami miliki. Tuhan memberkatinya. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami, sehingga kami dapat mendengar dengan baik. Berkati juga Bapak Pendeta yang akan membawakan firman Tuhan, Tuhan akan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman, kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan bersama. Ku ingin dengar cerita.
cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kerajaan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita sekarang akan mendengarkan cerita tentang domba darat dan domba langit. Mari kita dengar ceritanya. Pada zaman dulu ada dua negeri domba. Domba negeri darat dan domba negeri langit. Negeri domba darat tidak seindah negeri domba langit karena domba-domba darat hidup mementingkan diri sendiri, sedangkan domba-domba langit hidup saling mengasihi. Banyak domba darat ingin pindah ke negeri langit. Tetapi negeri langit punya aturan yang sangat tegas. Hanya domba yang berhati baik saja yang bisa pindah ke negeri langit. Hal ini akan langsung terlihat lewat warna bulu mereka. Semakin baik hati, domba darat itu akan semakin putih bulunya. Maka domba-domba darat berusaha untuk membuat bulunya putih. Ada yang mandi setiap hari, menggosok-gosok bulunya agar putih, tapi tetap tidak bisa putih, tetap hitam. Ada yang pakai jubah putih agar kelihatan putih, tetapi dalamnya kan tetap hitam. Ada juga yang mengecat bulunya jadi putih, tapi sebentar saja hilang, jadi hitam lagi. Tidak ada yang berhasil membuat bulunya jadi putih. Nah adik-adik, di antara domba darat itu hiduplah seekor anak domba berbulu sangat hitam. Namanya adalah Kinan. Ia tidak mau bersusah payah membuat bulunya putih. Dia menjadi domba yang paling nakal di negerinya. Suatu hari Raja Negeri Langit mengutus putranya Pangeran Kristo untuk mengunjungi negeri darat dengan menyamar sebagai domba darat. Nah, Pangeran Kristo sampai di darat tepat saat Kinan sedang merusak tanaman tetangganya. Wah, sedang merusak tanaman yang bagus-bagus dirusak oleh Kinan. Kinan memang anak yang sangat-sangat nakal. Pangeran Kristo memperkenalkan dirinya. Hai, aku Kristo, pendatang dari kota lain. Siapa namamu? Wah, Kinan tidak mau menjawab. Ya memang tidak senang pada domba asing. Tapi ia merasa heran dalam hatinya karena Kristo tampak sangat berbeda dari domba-domba lain yang pernah ia lihat. Kinan tidak mau memikirkannya dan meninggalkan Kristo. Sepanjang hari Kinan terus mengganggu domba lain. Ada yang dicubit, ada yang ditendang, ada yang dipukul. Setiap hari Kinan itu menakali teman-temannya.
selalu berbuat nakal, mengejek, menghina, mengganggu teman-temannya. Kristo pada waktu itu selalu ada di sana. Anehnya setiap Kinan menakali teman-temannya, Kristo ada di sana. Kinan jadi sangat merasa terganggu dan memarahi Pangeran Kristo. Kenapa kok kamu selalu mengikuti aku? Pergi sana, kata Kinan pada Pangeran Kristo. Tapi Pangeran Kristo berkata, aku bebas pergi kemana saja. Aku hanya ingin melihatmu Kinan bisa berbuat baik. Wah, Kinan menjadi semakin kesal dan memukul Pangeran Kristo. Bu! Pangeran Kristo dipukul oleh Kinan. Pada saat yang sama, beberapa domba lain yang sudah kesal pada Kinan datang mengepung hendak memukul Kinan. Wah, Kinan mau dikeroyok sama domba-domba lain. Tetapi tidak disangka adik-adik, ternyata Pangeran Kristo yang sudah dipukul sama Kinan ini malah membela Kinan dan melindunginya dari serangan domba-domba lain itu. Domba-domba lain berteriak, "Hai Kristo, minggir! Kristo minggir! Kami mau memukul Kinan, dia anak nakal, minggir Kristo!" Tetapi Pangeran Kristo tidak mau menyingkir, tetap melindungi Kinan sampai domba-domba yang lain itu meninggalkan Pangeran Kristo dan Kinan. Kinan sangat terkejut. Pangeran Kristo, mengapa kau membelaku? Aku kan baru saja memukulmu. Pangeran Kristo menjawab, aku sering melihatmu. Aku tahu bahwa kau tidak bahagia. Jadi aku ingin memperkenalkan kasih sejati yang bisa membuatmu bahagia. Adik-adik, Kinan tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Ia memang tidak bisa menikmati hidupnya. Ia tidak tahu bagaimana caranya keluar dari sifat buruknya yang suka nakalin teman-teman, yang suka mengganggu, yang suka melukai teman-teman. Ia tidak tahu bagaimana caranya mengasihi dan dikasihi. Kinan jadi semakin penasaran dengan Pangeran Kristo. Ia ingin bisa memiliki ketulusan kasih seperti Pangeran Kristo. Bagaimana caranya aku bisa menjadi sepertimu, Pangeran Kristo? Tanya Kinan. Kau hanya perlu berteman denganku dan belajar dariku. Lalu cobalah melakukan apa yang kulakukan, jawab Pangeran Kristo. Jadi kau hanya perlu berteman denganku dan belajar padaku dan lakukanlah apa yang aku lakukan, kata Pangeran Kristo. Nah adik-adik, apa yang terjadi? Sepanjang hari itu, Pangeran Kristo mengajak Kinan untuk berbuat baik. Mereka pergi ke pasar dan menolong domba yang membutuhkan. Kemudian Kinan juga menolong domba kecil yang tersesat dan mengganti tanaman tetangga yang tadi sudah dirusak porak-poranda dan diganti dengan tanaman yang indah. Wah adik-adik, luar biasa perubahan yang ada, yang terjadi pada Kinan ini. Tadinya nakal sekali, sekarang jadi baik sekali karena berteman dengan Pangeran Kristo, karena mencontoh Pangeran Kristo. Setelah bersama-sama sekian waktu, hati Kinan semakin berubah. Entah bagaimana ia selalu ingin menolong dan tidak mau menyakiti domba-domba lain. Dan ia merasakan ada damai, sukacita yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Melihat perubahan Kinan, Pangeran Kristo tahu inilah saatnya untuk pulang ke negeri langit. Kinan
baru tahu bahwa Pangeran Kristo pastilah dari negeri domba langit. Karena hanya domba langit yang bisa mengubah hatinya seperti ini. Lihat bulu-bulumu Kinan, seru Kristo. Dan Kinan baru menyadari ternyata bulunya sudah berubah menjadi putih. Pangeran Kristo pun akan pergi ke negeri langit karena dari situlah ia berasal. Dan ia mengajak Kinan, "Kinan, apa kau mau pergi ikut aku ke negeri langit?" Tapi Kinan menjawab, "Aku rasa lebih baik aku di sini agar bisa menolong domba-domba lain seperti kau sudah menolong aku." "Wah Kinan, hatimu begitu mulia, aku senang dan bangga padamu," kata Pangeran Kristo. Akhirnya Pangeran Kristo dan Kinan berpisah, namun persahabatan mereka tidak pernah berakhir. Mereka jadi sahabat sejati. Nah adik-adik, mari kita merenungkan bersama cerita ini. Pangeran Kristo menggambarkan Tuhan Yesus yang mau turun ke dunia untuk berteman dengan manusia berdosa seperti Kinan yang nakal, seperti adik-adik, seperti Pak Dar, seperti semua. Kita semua adalah orang-orang berdosa. Dan Tuhan Yesus mau berteman dengan kita. Tuhan Yesus mau tinggal bersama dengan kita. Yohanes 1 ayat 14, adik-adik bisa membaca. Ya. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuhan Yesus turun ke dunia, menjadi manusia, menjadi sahabat bagi kita semua, diam bersama dengan kita. Nah adik-adik, seperti halnya Kinan yang bersahabat dengan Pangeran Kristo, Kinan berubah menjadi baik. Jika adik-adik kita semua berteman dengan Tuhan Yesus seperti Kinan, maka kita akan diubah menjadi baik. Seperti Kinan yang nakal menjadi baik, tadinya suka mengganggu temannya, sekarang suka menolong. Nah adik-adik, baca kembali ya dari 2 Korintus 5 ayat 17. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Adik-adik, kalau kita berteman dengan Tuhan Yesus betul-betul akan mengubah kita semua. Adik-adik yang dulu malas akan jadi rajin. Yang dulu suka membenci dan mengejek teman, sekarang suka mengasihi, bahkan juga suka memuji teman. Yang dulu suka berbohong, sekarang jadi jujur. Yang dulu sombong, sekarang jadi rendah hati. Yang dulu suka bertengkar, sekarang jadi rukun. Yang dulu suka mementingkan diri, sekarang jadi peduli. Kalau kita sungguh-sungguh bersahabat dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini menjadi manusia untuk menjadi sahabat bagi adik-adik semua, bagi kita semua. Dan saat kita bersahabat dengan Tuhan Yesus, maka hidup kita akan diubah oleh Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita menyanyi bersama sebuah lagu yang berjudul Aku Berubah. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah.
Mari adik-adik kita semua berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih kami boleh mendengar firman Tuhan. Cerita tentang domba darat dan domba langit. Kami boleh belajar dari Kinan yang bersahabat dengan Pangeran Kristo. Kinan yang tadinya nakal jadi baik. Yang tadinya suka mengganggu sekarang menjadi suka menolong. Karena ia diubah oleh Pangeran Kristo yang adalah gambaran dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat kami semua. Di antara kami mungkin ada yang suka nakal, suka sombong, tidak hormat pada orang tua, malas, suka bertengkar. Tuhan, kami rindu untuk diubah oleh Tuhan. Seperti Kinan yang nakal jadi baik. Tuhan, kami ingin Tuhan Yesus ubahkan. Ubahkan kami ya Tuhan. Kami ingin berubah menjadi baik. Tidak nakal lagi, tidak malas lagi, tidak sombong lagi, tidak suka bertengkar lagi. Kami ingin menjadi baik Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Yesus mengubahkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik kita semua menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah Natal kita kali ini telah selesai dengan baik. Nah, Natal kali ini kita juga akan tutup dengan pantun. Pantun apa Tante? Di kota ada anak nakal. Iya, cakep. Diajak paman pergi berburu. Selamat Selamat Hari Natal Natal dan dan Tahun Baru. Baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.